Sobat KPU Kabupaten Bima, kembali lagi di podcast kita. Kita akan lanjutkan podcast kita Pak Imran di sesi yang terakhir ini, yaitu tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang pengertian atau penjelasan tentang pemilu serentak, sosialisasi dan kesiapan internal dari KPU Kabupaten Bima sendiri. Nah, sekarang ini saya akan menanyakan kepada Bapak terkait dengan ini, kalau pemilu tahun 2024 itu ketika bulan Februari, itu sepertinya pada saat musim hujan yang benar-benar lagi deras-derasnya kalau kita bilang nih Pak. Ya, ini gambaran awal saja Pak terkait dengan logistik. Mungkin kita singgung masalah logistik sedikit saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Memang di Februari 2024 tergambar di puncak-puncaknya musim hujan. Kalau berbicara tentang kesiapan KPU dalam menghadapi tahapan tungsura, di Februari itu tahapannya tungsura. Juga kalau bicara tentang tungsura, maka akan terkait dengan logistik. Nah, logistik ini ada dua, Mbak Fa. Ada logistik untuk pemenuhan standar protokol COVID, dan ada logistik pemilu. Nah, logistik pemilu ini dibagi dua lagi. Ada yang dalam kotak dan ada yang luar kotak. Nah, dua logistik ini dia tidak datang secara bersamaan. Biasanya yang awal proses pendistribusiannya adalah logistik COVID-19, pemenuhan protokol COVID. Nah, kalau dua logistik ini kita kelola, ini kan proses pengadaannya di luar dari Kabupaten Bima, Kabupaten Bima, kewenangannya ada di RI. Tapi proses pendistribusiannya dari dan ke, misalnya dari KPU RI menuju kabupaten, disimpan di sini di kabupaten, baru nanti distribusikan secara berjenjang di ad hoc sampai pada di TPS. Jadi kalau berbicara logistik pemilu, ini diatur melalui ada pengaturannya. Dari dasar hukumnya itu PKPU nomor 15 tahun 2018 Bapak. Di pasal 3 itu menyebutkan bahwa pengelolaan logistik menganut beberapa prinsip. Prinsip pertama itu adalah tepat jenis. Yang kedua itu adalah tepat waktu. Yang ketiga itu adalah tepat jumlah. Nah, secara garis mungkin itu secara umum dulu Pak ya mengenai logistik. Baik. Oke, saya juga lupa menyinggung masalah ini Pak. Kita ini kan masih dalam keadaan pandemi Pak. Ini pandemi kita belum dicabut secara nasional. Walaupun di Kota Bima, di Kabupaten Bima sendiri kita sudah zona hijau. Ini seperti apa Pak? Kesiapan secara garis kecil aja Pak mungkin. Terkait dengan pandemi, dengan menyongsong pemilu 2024. Yang pertama, kalau kita berbicara pada person SDM, kita di KPU Kabupaten Bima ini sudah 100% sudah vaksin. Vaksin tahap pertama sudah, tahap kedua sudah. Sebagian atau sudah lengkap? Semua sudah SDM? lengkap. Semua SDM KPU sudah melakukan vaksin secara berjenjang. Ini adalah bagian dari kebersamaan dan ikhtiar kita untuk memperkuat imun agar kita siap menghadapi pemilu. Begitu Mbak Fa? Sejauh ini semacam relasi dengan Satgas bagaimana Pak? Hubungan KPU dengan Satgas COVID di Kabupaten Bima? Dalam setiap kegiatan selalu kita libatkan. Jadi kalau bicara tentang penerapan protokol COVID, setiap kegiatan KPU kita selalu melibatkan Satgas COVID. Kemudian terkait dengan informasi seputar COVID-19 juga selalu di-share oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bima. Oke, baik Pak. Jadi secara keseluruhan ini saya ingin merangkum sedikit Pak ya, kita dari sesi pertama, keserentakan pemilu dilaksanakan itu di tahun yang sama dengan bulan yang berbeda. Jadi pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan di tahun 2024 dengan bulan yang berbeda. Diatur melalui undang-undang yang berbeda pula Pak. Terkait sosialisasi pemilihan pemilih telah berjalan dengan baik dan menyisir beberapa segmentasi pemilih. Baik. Dan untuk kesiapan pemilu tahun 2024
KPU Kabupaten Bima siap dengan SDM yang tangguh serta siap melaksanakan tahapan program dan jadwal. Ya. Ini terkait dengan rangkuman saya, Pak. Mungkin untuk terakhir mungkin ada statement yang Bapak ingin sampaikan kepada sobat pemilih. Baik, sebelum masuk ke situ, saya masih ingin menjelaskan terkait dengan logistik tadi. Ada tambahan lagi kita? Ada tambahan terkait logistik. Jadi ada 3 prinsip tadi ya. Prinsip yang pertama itu adalah tepat waktu. Tepat waktu. Jadi logistik itu harus tepat waktu. Tidak boleh melampaui tahapan yang sudah ditentukan. Itu dikatakan pelanggaran atau bagaimana kalau melenceng sedikit waktu? Kalau pelaksanaannya di luar tahapan pasti melanggar. Tugas Bawaslu, Pak ya? Ya, pada proses pengawasan itu menjadi domain Bawaslu. Nah, yang pertama tadi tepat waktu. Jadi distribusi logistik ini harus tepat waktu, termasuk sampainya di TPS itu harus sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Nah, sehingga pada proses pendistribusian, apalagi musim hujan, ada beberapa hal yang kami perhatikan. Pertama, kami memperhatikan peringatan dari BMKG, membaca potensi cuaca. Kemudian yang kedua, proses pendistribusiannya kami mendahulukan daerah yang terjauh dan terluar. Kalau di Kabupaten Bima ini yang terluar dan terjauh itu ada di Dapil 3 misalnya. Dapil 3 itu di Tambora, kemudian ada di Dapil 6 di Langgudu. Nah, itu lebih ekstrim. Nyebrang laut, Pak ya? Nyebrang laut, lewat daratnya ekstrim sekali, kalau musim hujan agak susah dilewati. Sehingga kita menggunakan alternatif transportasi laut. Nah, untuk menjamin keamanannya, KPU telah menyiapkan plastik pembungkus sehingga dikenai hujan pun tidak gampang masuk air. Yang kedua, di mode transportasi darat tentu kami sangat selektif. Pada proses pendistribusiannya kami syaratkan harus ada pelindung atau pengaman dari hujan. Mengantisipasi, Pak ya? Ya, mengantisipasi cuaca yang memang lagi ekstrimnya pada saat bulan 2 itu. Kemudian misalnya tentu apalagi ini ada 2 logistik ya, logistik COVID dan pemilu. Kita harus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemerintah daerah. Kalau di tingkat pendistribusiannya dari provinsi atau KPU RI ke sini, maka tentu kita siapkan gudang di sini. Apakah itu bentuk kemitraan dengan pemerintah, dan ini akan coba kita lakukan, ataupun sewa. Ya, ini alternatif berikutnya. Namun kalau kita berbicara tentang pendistribusian di kecamatan, dari KPU ke kecamatan, dari KPU ke PPK maupun di TPS, nah, ini kita perkuat dengan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa di semua kantor kecamatan yang ada di 18 kecamatan dan 191 desa yang tersebar di Bima, fasilitas pemerintahnya tersedia dan aman dari cuaca hujan. Berarti juga berhubungan dengan pihak keamanan dan Kesbangpol juga nanti, Pak? Tentu demikian adanya. Jadi untuk mengawal proses pendistribusi ini tentu dengan keamanan. Kalau kadang-kadang juga kita membangun kemitraan dengan Pol PP maupun bagian umum terkait mode transportasi. Buat pendistribusian, Pak ya? Untuk pendistribusian, support pendistribusian, dan juga termasuk dinas perikanan dan kelautan untuk mode transportasi laut, terutama di Kecamatan Langgudu. Baik, Pak. Baik, jadi secara gambaran awal sedikit Pak Ketua KPU sudah menjelaskan kepada sobat pemilih. Baik Pak, mungkin nanti untuk melanjutkan pembicaraan kita ini mungkin ada podcast selanjutnya. Jadi Mada sekarang pengen minta statement Ita untuk closing podcast hari ini, Pak. Statement dari Pak Ketua KPU. Terima kasih sahabat pemilih dan pemirsa. Yang pertama, bahwa suksesnya pemilu 2024 tidak saja menjadi domain KPU, tetapi menjadi domain kita bersama, baik penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. Nah, 3 komponen ini harus secara bersama-sama untuk mendukung suksesnya pemilu 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Sama-sama, Pak Ketua Bapak. KPU Kabupaten Bima. Di lain waktu kita akan melanjutkan podcast ini, Pak. Kita akan membahas lagi lebih rinci terkait mungkin apa yang sudah kita bahas pada hari ini, terutama logistik Baik. dan sosialisasi tambahan menjelang pemilu. Terima kasih banyak sekali lagi atas Baik, waktunya. sama-sama Bapak. Ya, baik sahabat KPU Kabupaten Bima, sekian untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa bagi sobat KPU yang belum mensubscribe channel YouTube KPU Kabupaten Bima, jangan lupa komen, like, dan share-nya. Terima kasih telah menyaksikan siaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.